Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Febrianti dengan NIM 1830105035 akan mempresentasikan materi tentang model-model antrian. Yang pertama, pengertian antrian. Menurut Siagian 1987, antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Antrian adalah sebuah situasi yang umum. Sebagai contoh, dapat mengambil bentuk deretan mobil yang menunggu untuk diperbaiki, pekerjaan fotokopi yang sedang menunggu untuk diselesaikan, atau orang-orang yang sedang berlibur menunggu untuk masuk ke wahana. Selanjutnya, struktur model antrian. Yang pertama, single channel, single path. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Contohnya antrian pada penjualan karcis kereta api yang hanya dibuka satu loket. Berikut adalah struktur model antriannya. Yang kedua, single channel multipath. Multipath berarti ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam path. Misalnya pada antrian di laundry, pakaian-pakaian setelah dicuci kemudian dijemur lalu disetrika dan terakhir dikemas. Ini merupakan struktur model antriannya. Yang ketiga, multi-channel single path. Sistem multi-channel single path terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Ini merupakan struktur model antriannya. Yang keempat, multi-channel multipath. Sistem ini terjadi jika ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dengan pelayanannya lebih dari satu path. Sebagai contoh adalah pelayanan kepada pasien di rumah sakit dari pendaftaran, diagnosa, tindakan medis sampai pembayaran. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Ini merupakan struktur model antriannya. Selanjutnya, jenis antrian. Yang pertama, sistem antrian jalur tunggal dengan pelayanan tunggal. Yang kedua, sistem antrian yang menggunakan satu jalur antrian kedatangan dan satu fasilitas pelayanan. Yang ketiga, sistem antrian jalur ganda pelayanan tunggal. Yang keempat, sistem antrian yang memiliki jalur kedatangan yang bervariasi, tetapi memiliki satu pelayanan setiap jalurnya. Yang kelima, sistem antrian jalur tunggal dengan pelayanan ganda. Yang keenam, merupakan sistem antrian yang menggunakan hanya satu jalur kedatangan dan memiliki lebih dari satu fasilitas pelayanan. Yang ketujuh, sistem antrian jalur ganda dengan pelayanan ganda. Yang kedelapan, sistem antrian yang menggunakan jalur kedatangan yang bervariasi dan memiliki banyak pelayanan. Selanjutnya, disiplin antrian. Disiplin antri adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Menurut Siagian 1987, ada 5 bentuk disiplin pelayanan yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, first come first serve atau first in first out. Yang kedua, last come first serve
atau last in, first out. Yang ketiga, service in random order. Yang keempat, priority service. Selanjutnya, keragaman model antrian. Ada 4 model yang paling sering digunakan. Keempat model ini menggunakan asumsi yang pertama, kedatangan berdistribusi pasien. Yang kedua, penggunaan aturan FIFO. Yang ketiga, pelayanan satu tahap. Model yang pertama yaitu model antrian jalur tunggal dengan kedatangan berdistribusi pasien dan waktu pelayanan eksponensial. Modelnya M/M/1. Dalam situasi ini, kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal. Diasumsikan sistem berada dalam kondisi berikut. 1. Kedatangan dilayani atas dasar FIFO dan setiap kedatangan menunggu untuk dilayani terlepas dari panjang antrian. 2. Kedatangan tidak terikat pada kedatangan sebelumnya, hanya saja jumlah kedatangan rata-rata tidak berubah menurut waktu. 3. Kedatangan digambarkan dengan distribusi probabilitas pasien dan dating dari sebuah populasi yang tidak terbatas. 4. Waktu pelayanan bervariasi dari satu pelanggan dengan pelanggan yang berikutnya dan tidak terikat satu sama lain. Tetapi tingkat rata-rata waktu pelayanan diketahui. 5. Waktu pelayanan sesuai dengan distribusi probabilitas eksponensial negatif. 6. Tingkat pelayanan lebih cepat daripada tingkat kedatangan. Selanjutnya masuk kepada contoh soal. Sebuah gerbang tol memiliki tingkat kedatangan rata-rata 400 kendaraan per jam, mengikuti distribusi pasien. Rata-rata kendaraan dilayani selama 7 detik dan sebarannya mengikuti distribusi eksponensial. Pertanyaannya, hitunglah panjang antrian rata-rata LQ dan waktu antrian rata-rata WQ. Penyelesaiannya yaitu tingkat kedatangannya sama dengan 400 kendaraan per jam. Tingkat pelayanannya 3.600 per 7 sama dengan 514 kendaraan per jam. Tingkat intensitasnya sama dengan tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat pelayanan. Sama dengan 0,778 kecil dari 1. Mengingat tipe antrian adalah M/M/1, maka LS sama dengan tingkat intensitas per 1 dikurang tingkat intensitas sama dengan 3,5 kendaraan. WS sama dengan 1 per tingkat pelayanan dikali 1 dikurang tingkat intensitas sama dengan 31,5 detik. WQ sama dengan tingkat intensitas dibagi tingkat pelayanan dikali 1 dikurang tingkat intensitas sama dengan 24,5 detik. LQ sama dengan tingkat intensitas kuadrat dibagi 1 dikurang tingkat intensitas sama dengan 3 kendaraan. Jadi, panjang antrian rata-rata adalah 3 kendaraan dengan waktu antrian rata-rata sama dengan 24,5 detik. Masuk kepada model yang kedua, yaitu model antrian jalur berganda atau M/M/S. Sistem antrian jalur berganda di mana terdapat 2 atau lebih jalur atau stasiun pelayanan yang tersedia untuk menangani pelayanan yang datang. Asumsi bahwa pelanggan yang menunggu pelayanan membentuk satu jalur dan akan dilayani pada stasiun pelayanan yang tersedia pertama kali pada saat itu. Sekarang masuk kepada contoh soal. Sebuah rumah sakit memiliki sebuah ruang gawat darurat yang berisi 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang juru rawat. Secara rata-rata, seorang dokter dan juru rawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Rata-rata tingkat kedatangan dan pasien
yaitu 12 pasien per jam, dan diketahui P0 sama dengan 0,20. Penyelesaiannya yaitu P sama dengan lambda per mu S. Jika lambda sama dengan 12, mu sama dengan 5, dan S sama dengan 3. P sama dengan lambda per mu dikali S sama dengan 12 per 15 sama dengan 0,80. LQ sama dengan P0 dikali lambda per mu pangkat S dikali P per S faktorial dikali 1 dikurang P kuadrat. LQ sama dengan 0,20 dikali 12 per 5 pangkat 3 dikali 12 per 15 per 3 faktorial dikali 1 dikurang 12 per 15 kuadrat sama dengan 0,20 dikali 13,824 dikali 0,80 per 6 dikali 0,04 sama dengan 2,21184 per 0,24 sama dengan 9,216 pasien. WQ sama dengan LQ per lambda sama dengan 2, salah lali. WQ sama dengan LQ per lambda sama dengan 9,216 per 12 sama dengan 0,768 jam atau 46 menit. Rata-rata pasien menunggu antrian selama 0,768 dikali 60 sama dengan 46 menit. Pasien menunggu dalam sistem selama 0,968 dikali 60 sama dengan 58 menit. L sama dengan lambda dikali W sama dengan LQ ditambah lambda per mu. L sama dengan lambda dikali W sama dengan 12 dikali 0,968 sama dengan 11,62. Jadi, pihak rumah sakit mengharapkan 12 pasien berada di sistem. Selanjutnya model yang ketiga, model waktu pelayanan konstan M per D per 1. Beberapa sistem pelayanan memiliki waktu pelayanan yang tetap dan bukan berdistribusi eksponensial seperti biasanya. Di saat pelanggan diproses menurut sebuah siklus tertentu, seperti pada kasus dari pencucian mobil otomatis atau wahana di taman hiburan, waktu pelayanan yang terjadi pada umumnya konstan. Oleh karena itu, tingkat waktu yang konstan ini tetap, maka nilai-nilai LQ, WQ, LS, dan WS selalu lebih kecil daripada nilai-nilai tersebut dalam model A, yang memiliki tingkat pelayanan bervariasi. Model yang keempat yaitu model populasi terbatas. Karena terdapat sebuah populasi pelanggan potensial yang terbatas bagi sebuah fasilitas pelayanan, maka model antrian berbeda harus dipertimbangkan. Model ini berbeda dengan ketiga model antrian sebelumnya, karena saat ini terdapat hubungan saling ketergantungan antara panjang antrian dan tingkat kedatangan. Secara umum, jika jalur antrian menjadi lebih panjang dalam model populasi yang terbatas, maka tingkat kedatangan mesin atau pelanggan menurun. Soal tugas. Soalnya yaitu kasus pompa bensin SPBU PT SGT mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang operator yang bernama John.
Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan yaitu 20 kendaraan atau mobil per jam. John dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Hitunglah soal berikut ini untuk John. Yang A, tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan. Yang B, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Yang D, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Yang E, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian.